Assalamualaikum, selamat siang pemirsa kuliner Indonesia. Kali ini Dea sedang berada di Provinsi Aceh, tepatnya di Kota Sabang. Nah, nantinya kita bakal ngenalin makanan khas Kota Sabang. Nah, pemirsa, kali ini Dea berada di tempat oleh-oleh khas Kota Sabang. Jadi kalau kita ke Kota Sabang, wajib banget nih bawa kue-kue khas Kota Sabang. Kue apa itu? Yuk, ikutin Dea. Siang, Ci. Kayaknya lagi banyak orderan nih. Nah, pemirsa, ini dia oleh-oleh khas Kota Sabang, yaitu bapia Kota Sabang. Jadi, ada dua rasa nih. Kalau yang hijau, rasa pandan. Dan kalau pemirsa doyan dengan rasa original, yaitu rasa kacang hijau berwarna kuning. Nah, pemirsa, kita intip yuk gimana proses pembuatannya. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, pemirsa, ini dia nih bapia yang baru aja dari oven dan sekarang lagi proses pendinginan. Ini panas banget nih pemirsa. Nah, ini bapia rasa original, yang di sebelah sana rasa pandan. Dan ini dijamin rasanya mangatan. Nah, pemirsa, di sebelah saya ini lagi ada proses pembuatannya. Yuk kita intip lagi pemirsa. Nah, pemirsa, dia bakal coba ini bapia khas Kota Sabang. Bener-bener terasa banget. Kacang hijaunya bener-bener terasa mantap, yang pasti mangatan. Nah, pemirsa, dia udah selesai nih intip-intip pembuatan bapia khas Kota Sabang. Nah, sekarang kita pamit dulu ya kepada yang punyanya nih. Aci, kita udah selesai nih proses melihatnya. Ada oleh-oleh Bu ya. Oh iya, makasih ya, Ci. Ini Bu. Oke, Oleh-oleh Bu Ibu. oke, makasih ya, Ci. Ya, sama-sama. Terima kasih. Nah, pemirsa, dia seneng banget nih dapat oleh-oleh dari pemiliknya bapia khas Kota Sabang. Jadi, pemirsa, kalau ke Kota Sabang, wajib bawa oleh-oleh bapia khas Kota Sabang.
Nah, pemirsa, kebetulan sekali nih, Dea sedang berada di salah satu destinasi wisata di Kota Sabang, yaitu Benteng Jepang. Ini merupakan destinasi favorit di Kota Sabang. Jadi bagi para pemirsa, langsung aja ke Kota Sabang, tepatnya di bagian timur Kota Sabang, yaitu Gampong Imele. Nah, banyak banget kegiatan yang bakal dia lakukan di sini. Jadi pemirsa, tetap di Kuliner Indonesia dan tetap bersama Dea. Yuk! Nah, pemirsa, saat ini di sekitar Dea merupakan kawasan wisata Benteng Jepang. Nah, di sebelah kiri Dea merupakan salah satu bunker tempat peristirahatan tentara Jepang. Pemirsa, ini masih ada satu informasi lagi yang belum dia sampaikan tentang wisata Benteng Jepang. Di sini ada satu tumbuhan di mana dia hanya ada di Sabang dan Papua. Jadi tidak hanya monumen aja nih yang kembar dengan Papua, tapi juga ada tumbuhan. Nah, pemirsa, dia udah ceritain semua tentang wisata Benteng Kota Sabang. Nah, pemirsa, kita bakal lanjut ke kuliner makanan khas Kota Sabang. Makanan apa itu? Tetap bersama Dea di Kuliner Indonesia. Nah, pemirsa, kali ini Dea bakal ngenalin cara membuat makanan khas Kota Sabang, yaitu sate gurita. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri nih udah ada nih di depan Dea. Mulai dari bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan kemiri. Kemudian ada ketumbar halus dan kunyit halus, cabai merah kering, asam jawa, dan ada dedaunan seperti daun salam, daun kunyit, dan batang serai. Nah, ini juga ada seperti kecap, gula jawa, kacang sangrai, margarin, santan, dan juga nih untuk hari ini bahan utama kita gurita segar dan tentunya berasal dari Laut Kota Sabang sendiri.
pemirsa, selanjutnya dia bakal masuk ke proses ngungkep gurita. Nah, kebetulan nih, gurita yang dia sediakan udah terlebih dahulu direbus dengan garam dan air jeruk selama 30 menit. Nah, pemirsa, dia bakal ngungkep guritanya, dia bakal nih masukin airnya ke dalam panci. Terus dihidupkan kompornya. Nah, sembari menunggu air mendidih, dia bakal memotong si guritanya. Jadi ini pemirsa bisa melakukannya kalau di rumah sesuai selera. Ya. Jadi proses perebusan guritanya harus sampai benar-benar hilang bau amisnya dan juga alot ya pemirsa. Nah pemirsa, ini untuk ukuran motongnya sesuai dengan selera pemirsa di rumah ya. Kalau untuk Dea, ini sih udah cukup. Nah ini guritanya digabung dengan yang lainnya. Nah untuk selanjutnya, bumbu ungkep yang tadi udah dihaluskan, dimasukkan ke air yang mendidih. Ini dimasukkan perlahan-perlahan aja pemirsa. Kemudian untuk menambah warna dari si guritanya sendiri, kita bisa menggunakan 1 sendok kunyit dan ketumbar. Ya, sedikit aja pemirsa, nggak usah terlalu banyak. Oke. Ini ditunggu sampai agak ada kecium bau-bau rempah-rempahnya dan hilang ya, jadi nggak terlalu alot baunya. Kira-kira udah hilang nih bau dari kunyit dan ketumbarnya, baru dimasukkan guritanya pemirsa. Nah guritanya juga ditaruhnya pelan-pelan aja pemirsa, sendok per sendok. Ya. Kemudian jangan lupa ditutup ya pemirsa, sambil untuk menunggu bumbu-bumbunya meresap ke dalam guritanya. Nah pemirsa, selanjutnya dia bakal membuat bumbu kacang yang kita padukan sama sate guritanya. Sebentar, dia ngambil bahan ulekannya dulu. Nah ini udah ada ulekannya. Untuk bahannya kita pakai kacang sangrai ya. Nah ini kacangnya kita taruh sesuai selera pemirsa aja. Kira-kira aja, kalau dia pakainya 2 sendok nih. Oke. Terus dipadukan sama gula jawanya. Ini juga dikira-kira aja, kalau dia makainya 1/4 dari gula jawanya. Tergantung selera pemirsa ya. Nah, untuk proses ulekannya biar lebih gampang dalam menghaluskannya, ditambah air sedikit saja. Ya. Oke, ini kita ulek sampai halus ya pemirsa. Nah pemirsa, ini bahannya udah Dea campurin, ada kacang, gula jawa, dan air. Bagi yang doyan pedas nih kayak Dea, boleh nambahin 2 lembar cabai merah kering. Nah ini tergantung selera ya, karena ini bagi Dea 2 aja udah pedas sekali pemirsa. Nah pemirsa, ini bumbunya udah Dea halusin. Nah ini bisa pemirsa lakukan di rumah sesuai dengan selera ya. Kalau mau kacangnya agak kasar juga boleh, mau yang agak halus juga boleh. Oke, selanjutnya kita jangan ngecek dulu nih gurita yang kita ungkep tadi. Wanginya udah sangat harum ya. Ini bisa kita lihat nih, di sini tuh udah agak kering, jadi kita tambahkan nih 2 batang serai, 2 lembar daun jeruk, dan 2 lembar daun salam. Buat apa sih kita nambahin ini? Untuk menambah cita rasa dari sate guritanya. Dan jangan lupa
taruh juga asam jawa. Nah, ini bisa pemirsa ganti ya. Di sini dia menggunakan asam jawa. Nanti pemirsa boleh ganti dengan cuka atau jeruk nipis. Ini cukup sedikit aja supaya memberikan rasa asam. Oke. Diaduk. Kemudian selesai, kita tutup lagi sampai dia benar-benar mengering airnya. Oke. Nah, pemirsa, ini kacangnya udah cukup halus nih bagi Dea. Nah, karena udah selesai, kita cek terakhir nih untuk gurita yang kita ungkep. Oke, kita buka dan kita matiin. Ini kondisinya airnya udah cukup mengering, mempertandakan berarti sate guritanya udah selesai diungkep pemirsa. Nah, selanjutnya nih Dea bakal masak bumbu untuk menyajikan sate guritanya. Ya. Jadi kacang dan gula halus yang pertama kali kita tadi udah haluskan, kita masukkan ke dalam panci pemirsa. Ya. Nah, ini kita masukin dulu ya kacangnya. Oke, masukin dulu. Oke, ya. Ini masukinnya sesuai dengan selera pemirsa aja. Disesuaikan dengan gurita yang dimasak juga ya. Nah, ini dimasukkan langsung ke dalam panci. Oke, santannya jangan terlalu banyak pemirsa, sedikit aja. Oke, ditambahkan air. Oke. Oke. Diaduk. Nah, ini dimasak sampai mendidih lagi kayak gurita yang diungkep pemirsa. Oke, kita bakal nunggu. Sambil menunggu ini panas. Gurita yang tadi udah kita ungkep itu jangan lupa untuk disaring dan didinginkan karena nanti bakal kita tusuk untuk persiapan membuat satenya. Ini kita aduk-aduk dulu ya, soalnya santan memasaknya jangan sampai pecah. Soalnya kalau pecah bisa nggak jadi nih bumbu kita. Nah, pemirsa, ini Dea aduk terus nih bumbunya sampai benar-benar mengental. Nah, karena punya Dea nih udah cukup mengental nih, langsung nih Dea tinggalin sampai dia panas. Panas mendidih lagi, nanti kira-kira udah mateng langsung dimatikan aja kompornya. Nah, saat ini Dea bakal melanjutkan dengan menusuk guritanya dengan tusuk sate pemirsa. Oke. Nah, ini guritanya. Ini langsung aja kita tusuk sesuai dengan selera pemirsa sebanyak mana. Nah pemirsa, ini udah satenya udah selesai untuk ditusuk, ada sekitar 10 tusuk. Selanjutnya dia bakal manggang sate guritanya. Nah ini dia beres-beres dulu, ini bumbu yang udah kita masak, kita pindahkan satenya juga. Oke. Nah pemirsa, ini tahap pertama nih dalam memanggang, kita oleskan dulu margarin ke teflonnya. Ya, ini teflonnya udah panas. Selanjutnya langsung aja nih kita taruh sate guritanya. Ya. Oh. Jangan lupa dibolak-balik ya sate guritanya, biar masaknya merata.
Nah pemirsa, ini sate guritanya udah ngeluarin bau dari hasil ungkepannya. Harum banget pokoknya nih, udah, aduh, pokoknya nih udah siap, ready deh untuk dimakan. Dia sampai bener-bener ngeresep ke satenya. Oke, proses pemanggangannya pemirsa udah selesai nih. Selanjutnya kita matikan kompornya. Oke, kita matikan, terus kita angkat. Ini saya beres-beres dulu sebentar. Nah, ini bumbu kacangnya yang tadi kita masak, jangan lupa ditempatkan lagi setelah dingin. Oke, nah langsung aja nih ditempatkan. Baunya luar biasa enak nih pemirsa, bener. Luar biasa, udah enak banget. Nah, tahap selanjutnya nih, bumbu kacangnya yang udah tadi kita masak, langsung aja disiramkan sesuai selera ya pemirsa. Mau sebanyak apa sesuai selera pemirsa. Oke. Tahap akhir kita sediakan jeruk untuk menambah cita rasa asamnya nih. Bagi yang doyan jeruk bisa langsung diperas nanti. Langsung aja. Dan pemirsa, ini hasil platingan Dea. Dan aromanya benar-benar sangat menggiurkan. Udah gak sabar lagi nih pengen nyobain. Dan voila! Ini adalah makanan khas Kota Sabang, sate gurita. Dan tentunya mangat sehat. Nah pemirsa, ini udah selesai makanan khas Kota Sabang, sate gurita. Dan hari ini Dea udah nemenin pemirsa untuk mengenal makanan khas Kota Sabang. Dea dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.